Menurutmu, mereka datang dari atas? Katanya dengan bibir yang gemetar. Bersambung. 816. Sangat mungkin. Jasper menghela napas perlahan. Jika bukan karena itu, kenapa mereka tidak takut ketika mengetahui Winchen adalah anggota keluarga Luanda? Keringat muncul di dahi pria tua itu. Dia memikirkan lagi dengan hati-hati. Ya, sekelompok jenius yang dipimpin oleh seorang bertingkat Eternal Undying Flame. Ini memang seperti orang-orang yang diam-diam turun untuk berlatih. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria tua itu bertanya. Meskipun otot pria tua ini cukup besar, namun otaknya kecil. Setelah diingatkan oleh Jasper, dia mempercayai perkataan Jasper dengan sepenuhnya, dan dia menjadi sedikit cemas. Aduh, Jasper menghela napas dan berkata, aku harap tebakanku salah, aku akan mengetes reaksi mereka. Jika mereka tidak marah demi Axel, maka biarkanlah masalah ini berlalu. Pria tua itu mengangguk padanya. Jasper menatapnya dalam-dalam, dan kemudian berkata, adapun si Jaden, kamu bisa mengurusnya sendiri. Apakah aku peduli padanya? Maki pria tua itu, aku selalu kesal ketika membahas sesuatu tentangnya. Aku akan pergi kepadanya dan meminta penjelasan sekarang. Jasper meliriknya, lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Dia diam-diam berkata dalam hatinya, aku harap tebakanku tidak benar. Kalau tidak, ini akan menjadi sedikit merepotkan. Mengenai asal-usul Damar dan teman-temannya, semuanya hanya tebakannya. Tetapi dia berpikir bahwa kemungkinannya sangat besar. Jika Damar dan yang lainnya benar-benar berasal dari salah satu dari 8 kekuatan utama, maka gawatlah mereka. Dia berjalan keluar pintu dengan sedikit kekhawatiran di hatinya. Di aula besar rumah keluarga Luanda, Axel terus-menerus meminta maaf kepada Damar, ini semua adalah salah kami, tolong ampunilah kami. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, ini hanya masalah dengan Winchen. Kemudian, dia menghela napas dan berkata lagi, tidak ada artinya bagi kita untuk tinggal di tempat ini. Kita juga tidak tahu apa yang akan dipikirkan kakekmu. Meskipun aku mempercayaimu, tapi aku tidak percaya pada kakekmu. Dia mungkin memilih untuk mengorbankan kita demi keluarga Luanda. Setelah mengatakan itu, Damar mengerutkan kening. Siapkan kami sebuah maglev car, kami akan pergi dari sini. Axel terkejut, lalu dia menjawab dengan cepat, aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik-baik. Bagaimanapun juga, Winchen pada akhirnya tidak meninggal. Aku masih bisa bernegosiasi dengannya. Kami tidak akan bertarung. Madan berkata, ini adalah kota Lukido, daerah kekuasaan keluarga Luanda. Kami akan mati kalau kalah bertarung. Wajah Axel sangat suram. Bahkan, dia juga menebak bahwa Damar dan yang lainnya mungkin adalah orang-orang yang turun dari atas satelit. Kalian tidak perlu khawatir. Di luar pintu, suara Jasper terdengar dari kejauhan. Anggota-anggota keluarga Luanda sama sekali bukan orang yang tidak rasional. Damar tentu tidak ingin mengomentari perkataannya. Dia tahu seperti apa si Winchen dan pria tua itu. Mereka berdua bahkan lebih dari itu. Aku telah menjelaskan kepada mereka bahwa Winchen memang bersalah kali ini. Aku sekali lagi meminta maaf kepada kalian atas nama Winchen. Jasper mengerutkan bibirnya dan berkata, selain itu, aku juga bisa bantu untuk membatalkan pernikahan Winchen dan Vania. Vania tertegun sejenak, dan kemudian ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Damar juga terkejut, dia tidak menyangka Jasper akan mengatakan itu. Jasper berjalan ke ruangan, aura tegas di wajahnya menghilang. Pada saat ini, dia tampak seperti orang tua yang lembut. Dia tersenyum dan berkata kepada Damar dan yang lainnya, pada sore hari ini, Axel terus menceritakan teman-teman barunya yang baik. Aku tidak pernah punya waktu untuk berterima kasih pada kalian. Dan masalah seperti ini terjadi, aku benar-benar malu. Alis Damar dan teman lainnya berkerut, sikap Jasper sangat baik sehingga mereka sedikit curiga terhadap ini. Karena pertemanan antara Damar dan Axel, Jasper meminta maaf begitu tulus. Dia tidak bisa menghitung persoalan ini lagi. Winchen dipukuli hampir mati oleh Damar, dan Guntur menerobos ke tingkat Undying Flame sebagai hasilnya. Dia bisa membiarkan masalah ini berlalu, yang penting mereka bisa pergi dengan selamat. Bagaimanapun, kota ini adalah wilayah keluarga Luanda. Jika mereka terus melibatkan diri, nanti pasti akan menjadi merepotkan. Dia tersenyum dan berkata, kalau bisa diselesaikan dengan baik, maka tidak apa-apa. Melihat Damar tidak berniat membuat keributan,
Jasper menghela napas panjang di dalam hatinya. Oh ya, aku mendengar dari Axel bahwa kalian sepertinya ingin menanyakan sesuatu padaku. Tanya saja, aku akan menjawab dengan sebisa mungkin. Damar merasa gembira, dan kemudian dia memikirkannya sebentar. Pak, jadi kami pernah melihat sebuah organisasi secara tidak sengaja. Kami selalu sangat ingin tahu tentang organisasi ini. Ya, Jasper memandang Damar dan bertanya, organisasi apa? Itu harusnya sebuah organisasi yang sangat kuat sebelum zaman abadi. Yang disebut Hades Palace, apakah kamu? Tepat ketika Damar mengatakan nama organisasi ini, ekspresi Jasper tiba-tiba berubah. Chi di tubuhnya membara seketika, dan pintu aula ini langsung ditutup dengan lambaian satu tangannya. Reaksi mendadak ini hanya karena satu nama Hades Palace. Apakah kamu melihatnya di beberapa silsilah keluarga kuno? Jasper memandang Damar dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Melihat reaksinya, Damar menjadi lebih serius. Ada kemungkinan besar bahwa Hades Palace ini benar-benar ada. Seperti yang dikatakan Jackie, nama ini pantang diungkapkan. Damar mengangguk dan menjawab, itu benar, tapi hanya ada sedikit catatan di sana. Damar, Jasper menghela napas perlahan, jika kamu ingin menanyakan hal lain, aku bisa menjawab semua pertanyaanmu. Aku tahu sedikit tentang organisasi ini, tapi aku tidak dapat memberitahu kalian apapun. Aku juga menyarankan kalian, jangan bertanya lagi tentang organisasi ini. Ekspresi Damar dan yang lainnya semuanya terkejut. Damar menghela napas dan bertanya lagi, jadi organisasi ini benar-benar ada. Jasper mengerutkan kening dan menatapnya. Setelah beberapa saat, dia perlahan mengangguk dan menjawab, itu memang ada, tapi Damar, aku hanya mengingatkan kamu karena kamu adalah temannya Axel. Jangan pernah mencari tahu tentang organisasi ini, jangan menanyakan siapapun, dan jangan pergi mencari mereka. Nama ini adalah tabu yang tidak boleh disebutkan di dunia ini, peringat Jasper dengan sungguh-sungguh. Perkataannya mirip dengan perkataan Jackie. Damar tahu bahwa jika dia terus bertanya, dia juga tidak akan mendapatkan hasil apapun. Tampaknya semakin sulit untuk menemukan informasi tentang Hades Palace selanjutnya. Bahkan jika Hades Palace ada, sulit untuk mengatakan apakah mereka akan menyerang bumi, dan keberadaan mereka merupakan ancaman yang berpotensi. Terima kasih, Pak, Damar berkata sambil tersenyum. Sama-sama, pria tua itu menjawab sambil tersenyum, baiklah, pertemuan akan berlanjut di Glaze Palace, aku tidak akan mengganggu kalian anak muda mengobrol. Axel, tetaplah bersama teman-temanmu, kamu tidak perlu pergi ke sana dulu. Axel mengangguk dan berkata, oke. Setelah pria tua itu pergi, Axel berdiri dan berkata pada yang lain, untungnya masalahnya bisa diselesaikan. Aku tidak suka pada Wincen dari dulu. Kali ini, dia dipukul hampir mati oleh kalian, aku sangat senang. Damar tersenyum, kemudian bangkit dan berkata, kami berencana untuk pergi. Axel terkejut, apakah kalian tidak ingin beristirahat dulu setidaknya selama 2 hari ini? Tidak jadi, pertama karena kami tidak tahu berapa lama gelombang binatang itu akan bertahan. Itu akan menjadi merepotkan jika terjebak dan tidak bisa keluar. Kedua, kami sudah selesai mencari informasi. Jadi sudah waktunya bagi kami untuk pergi, kata Damar. Axel mengerutkan kening dan menghela napas. Oke, kalau begitu kalian bisa pergi ke garasi bersamaku. Kalian bisa memilih salah satu maglev car di dalamnya, dan jangan memasukkan masalah Wincen ke dalam hatimu. Ya, tidak apa-apa. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, selain itu, Guntur juga mendapat berkah dalam krisis ini, dia bisa menerobos ke tingkat Unding Flame. Dan pernikahan Vania juga dibatalkan. Semuanya berjalan dengan lancar. Setelah mengatakan ini, dia memandang Guntur dan berkata, ngomong-ngomong, apa karakteristikmu? Apakah itu racun? Mendengar apa yang Damar katakan, Guntur tampak sedikit aneh. Dia berbatuk lalu menjawab, kalian akan tahu suatu saat nanti, karakteristikku kuat dan tak terkalahkan. Bersambung, 817. Kalian akan tahu suatu saat nanti, karakteristikku kuat dan tak terkalahkan. Guntur berkata dengan bangga, saat nanti, apakah kamu sedang membual? Cepat katakanlah, Dewan menendangnya dan berkata. Wajah Guntur sedikit memerah, lalu dia berkata sedikit malu, karakteristikku adalah cahaya. Mengerti, kecepatannya sangat cepat, dan bisa membunuh orang dalam sekejap. Kamu bisa memanggilku Putra Kirin, Lightbringer. Omong kosong,
Kamu pikir kami tidak melihat senjata hijau saat kamu menerobos sebelumnya? Itu bau dan menjijikkan. Aku hampir muntah saat itu dan merasa pusing, kata Dewan. Ya, itu jelas bukan karakteristik cahaya. Cepat katakanlah, karakteristik apa punyamu? Damar juga bertanya. Aku akan membakarmu kalau kamu tidak jawab, percaya atau tidak. Talia menatapnya. Guntur menggertakkan giginya dengan tanpa daya dan berkata, oke, biarkan aku memberitahu kalian, karakteristikku. Sedikit mirip dengan racun. Karakteristikku seperti wabah, dan dapat menyebar. Damar dan yang lainnya langsung tercengang. Tetapi setelah memikirkannya baik-baik, mereka dapat memahaminya. Damar bertanya tentang tulang abadi yang diserap oleh Guntur sebelumnya. Dia mengatakan bahwa tulang yang diserapnya adalah tulang kirin. Tetapi kemudian ternyata bukan, tulang yang dia serap mirip dengan tulang tikus. Dan tikus memang bisa menyebarkan wabah. Hahaha, Talia tertawa duluan, dan dia berkata sambil tersenyum, jadi, melihat dari karakteristikmu, kamu benar-benar adalah dewa wabah. Kamu yang dewa wabah, dan seluruh keluargamu adalah dewa wabah. Guntur berkata dengan tertekan, brengsek. Aku adalah putra Kirin, tapi kenapa karakteristik yang aku dapatkan begitu sampah? Sebenarnya, karakteristiknya Guntur tidak begitu sampah. Guntur dapat membuat lawan pusing dalam pertempuran, dan tidak mungkin bisa bertahan melawan. Karakteristik ini sesungguhnya sudah cukup mengagumkan. Itu hanya terdengar sedikit tidak bagus. Dewa wabah, kamu bisa pergi ke rumah 4 keluarga besar untuk berkeliaran dan menyebarkan beberapa wabah pada mereka. Bukankah itu bagus? Dewan bertanya sambil tersenyum. Beberapa temannya terus meledekinya, dan Guntur sangat tertekan. Lilia yang di samping berkata dengan serius, ketika aku mencapai tingkat Undying Flame, aku harap aku bisa mendapatkan karakteristik seperti Dr. Simon. Jenis karakteristik yang dapat menyembuhkan semua orang dengan sekaligus. Ini memang karakteristik yang diimpikan oleh semua dokter. Kita lihat nanti saja, kata Damar sambil menepuk pundak Lilia. Mereka berjalan keluar dari rumah keluarga Luwanda sambil mengobrol. Lalu, semuanya kembali ke rumah Axel. Axel berjalan ke belakang rumah, lalu menekan beberapa kode di depan gerbang besi. Kemudian dia berkata pada yang lain sambil tersenyum, kalian boleh memilih mobil apapun yang kalian inginkan di dalam. Tidak usah malu-malu, Vivi berkata, ada banyak mobil edisi terbatas di dalamnya. Semua pria menyukai mobil, dan dunia ini tampaknya sama. Axel adalah generasi muda yang sangat kaya, bisa dibilang orang terkaya di negara ini. Dia pasti punya banyak uang. Tepat ketika gerbang besi terbuka, mereka melihat mobil-mobil di dalamnya. Damar mengakui bahwa dia sedikit iri padanya. Bahkan, maglev car biasa di dunia ini pun terlihat sangat menarik, jauh lebih baik daripada mobil sport mewah di bumi. Setiap mobil di garasi Axel sangat keren, dan terlihat harganya cukup mahal. Berapa banyak uang yang kamu habiskan untuk membeli ini semua? Dewan bertanya setelah menelan ludahnya. Aku tidak tahu. Axel menggelengkan kepalanya dan menjawab, pokoknya, aku selalu membeli mobil-mobil yang aku suka dan edisi terbatas. Jika ada mobil yang aku tidak suka, aku akan memberikannya kepada temanku. Aku menyesal bertanya padamu, Guntur memarahinya, kamu memamerkan kekayaanmu lagi. Axel tersenyum dan berkata, jangan pedulikan ini, kalian bisa memilih yang manapun yang kalian mau. Damar dan yang lainnya masuk dan memilih untuk waktu yang lama. Akhirnya, mereka memilih sebuah mobil yang relatif sederhana, yang terlihat tidak menarik perhatian. Tapi setelah masuk, ternyata di dalamnya cukup mewah. Ruang di dalamnya cukup besar untuk menampung banyak orang. Tidak jauh berbeda dari maglev car Vania. Damar dan teman-temannya cukup puas dengan mobil tersebut. Madan masuk dan mengutak-atik mobil untuk sebentar, dan kemudian dia mengemudikan mobil itu keluar dari garasi. Apakah kalian akan pergi sekarang? Axel bertanya. Wajah Vania dan Vivi juga menunjukkan sedikit keengganan. Alasan mengapa Vania pergi adalah untuk melarikan diri dari pernikahan. Sekarang Jasper telah berjanji bahwa pernikahan mereka akan dibatalkan, maka dia tidak perlu meninggalkan kota Lukido lagi. Damar tersenyum dan berkata, kita akan bertemu lagi di masa depan, bukankah kalian akan pergi ke kota Phoenix nanti? Hubungi aku ketika kalian tiba di sana, dan kita masih bisa bertarung bersama. Axel mengangguk dan berkata, 4 keluarga besar ingin membunuhku, masalah ini tentu tidak ada habisnya. Ketika gelombang binatang berakhir, aku akan membawa orang-orangku untuk membalas mereka.
Keluarga Xavier dan 4 keluarga besar dari awal berkonflik. Ketika saatnya tiba, keluarga Xavier secara alami akan bergabung dengan mereka. Musuh dari musuh adalah teman, belum lagi hubungan antara Damar dan Axel cukup baik, dan itu normal bagi mereka untuk bekerja sama pada saat itu. Biar kami antar kalian ke gerbang kota, kata Axel. Damar dan yang lainnya tidak menolak. Sekelompok orang ini naik mobil lagi, dan bergegas menuju gerbang kota. Ketika mereka tiba di gerbang kota, Axel segera berkata, lain kali kalian datang ke kota Lukido, jangan lupa untuk menghubungi aku. Aku akan menjemput kalian nanti. Jika kalian terlibat dalam masalah, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu kalian. Damar tersenyum dan berkata, tentu saja, selain itu, jangan menyebarkan identitas kami. Dilihat dari reaksi Jasper di sore hari tadi, jelas, Axel dan yang lainnya tidak menyebutkan tulang Phoenix kepada mereka. Jangan khawatir, kami tidak akan memberitahu siapa-siapa, Vania berkata sambil menatap Damar. Dia berkata lagi dengan sedikit tidak rela, aku harap kita bisa segera bertemu lagi nanti. Selama percakapan, Axel naik ke atas tembok kota. Dia berdiskusi dengan satu orang sebentar, lalu orang itu mengangguk. Setelah memberi isyarat, gerbang kota mulai terbuka perlahan. Damar dan teman-temannya ada di dalam mobil. Mereka melambaikan tangan ke arah Axel dan yang lainnya. Pada saat yang sama, Madan menyalakan mesin mobil, dan mobil perlahan keluar dari kota Lukido. Lilia menghela napas lega di dalam mobil, jika kita tidak meninggalkan kota, aku sedikit khawatir orang-orang dari keluarga Luanda akan mencari masalah dengan kita lagi. Meskipun Jasper mengatakan tidak apa-apa, tetapi mereka tidak bisa mempercayai anggota keluarga Luanda yang lainnya. Aku merasa aneh kenapa orang-orang Winchen tidak berani melakukan apa-apa lagi. Mungkinkah kakek Axel mengancam mereka? Dewan bertanya. Madan menggelengkan kepalanya dan berkata, kemungkinan besar mereka salah paham. Kalian masih muda dan kuat, ditambah aku yang bertingkat Eternal Undying Flame. Mereka mungkin salah paham bahwa kita adalah orang-orang yang turun dari atas satelit. Maka itu, mereka tidak berani menyinggung kita. Damar tertegun. Perkataan Madan benar-benar masuk akal. Bagaimanapun, setelah keluar dari kota dengan aman, ayo kita kembali ke kota Phoenix sesegera mungkin. Masih ada beberapa bulan lagi, dan cobalah untuk menyelesaikan ahli-ahli dari 4 keluarga besar sebanyak mungkin, kata Damar. Madan mengangguk, dia telah menetapkan tujuan pada Maglev Kar ini. Kecepatan Maglev Kar terus meningkat. Mereka berangkat dari kota Lukido dan bergegas menuju ke arah berlawanan. Apa kalian merasa ada yang tidak beres? Tiba-tiba, Damar mengerutkan kening dan bertanya pada yang lain. Ada apa? Madan menoleh dan bertanya padanya. Mobil ini, sepertinya sedang bergetar. Damar menoleh dan melihat keluar jendela. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat ini. Batu-batu di tanah terus-menerus bergetar, seolah-olah gempa telah tiba. Efek penyerapan goncangan mobil ini terlalu bagus, mereka tidak merasa banyak di dalam mobil. Madan menjadi sangat cemas, gawat. Damar dan yang lainnya melihat ke kejauhan melalui jendela mobil. Sebuah cahaya hitam muncul di sana dengan mendadak. Kemudian, cahaya hitam itu lekas bergerak mendekati mereka. Gelombang hitam itu dengan cepat menyebar ke arah Damar dan yang lainnya. Binatang terbang yang tak terhitung jumlahnya juga muncul di atas langit. Binatang-binatang ini menutupi seluruh langit, dan langsung datang ke kota Lukido. Gelombang binatang telah datang. Seru Madan. Lalu, dia dengan cepat memutar balik mobil. Bersambung. 818. Tanah bergetar dengan hebat, pupil Damar dan yang lainnya pun membesar. Gelombang binatang itu cukup menakutkan. Kekuatan besar seperti keluarga Luanda hanya bisa menutup kota dengan populasi ratusan juta orang seperti kota Lukido ini. Gelombang binatang adalah bencana alam di dunia ini, bencana alam yang membuat semua orang tidak berdaya. Mayat yang tak terhitung jumlahnya masih ada di luar kota Lukido, dan tidak ada yang berani mengumpulkannya. Setidaknya sampai akhir gelombang binatang, mayat-mayat ini akan terkapar di luar sepanjang waktu. Setelah gelombang binatang berakhir, baru ada orang yang membersihkannya. Damar dan yang lain sama seperti sebuah perahu kecil di lautan yang sangat luas. Ini adalah pertama kalinya Damar benar-benar melihat gelombang binatang datang, dan dia merasa merinding di seluruh tubuhnya saat ini. Di atas langit, burung-burung menutupi langit. Bahkan ada burung yang besar seperti bangunan. Damar belum pernah melihat makhluk sebesar itu. Tanah terus bergetar,
dan garis-garis hitam di kejauhan datang seperti pasang surut, menyebar dengan cepat ke arah Damar dan teman-temannya. Kulit kepala Madan merinding, dan keringat dingin muncul di dahinya dalam sekejap. Dia tiba-tiba bergegas ke posisi kemudi, lalu memutar balik mobil, dan melaju ke arah kota Lukido. Di dalam kota Lukido, Axel, Vivia dan Vivi sedang berjalan kembali. Wajah Vania terlihat penuh dengan kekecewaan. Axel tersenyum ketika melihat reaksi Vania, lalu berkata, "Vania, kenapa kamu begitu sedih? Apakah kamu menyukai salah satu orang dari mereka? Jangan harapkan Damar, karena dia sudah mempunyai Dr. Lilia." Dan Damar terlihat takut kepadanya. Guntur sebenarnya cukup baik, meskipun dia agak kasar, tetapi dia dapat melawan puluhan orang. Bukankah dia sangat hebat? Bah, jangan bicara omong kosong, aku hanya enggan untuk berpamitan padanya. Vania berkata dengan ragu-ragu, "Aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi, mungkin aku tidak akan melihatnya lagi selama sisa hidupku." Bukankah keluargamu memiliki perseteruan dengan 4 keluarga besar di kota Phoenix? Sebelumnya, keluargaku tidak ingin membantumu, tetapi sekarang aku hampir dibunuh oleh orang-orang dari 4 keluarga besar, keluargaku pasti akan membantu. Dengan begitu, sebelum dia selesai berkata, ekspresi wajahnya berubah tiba-tiba. Vivia dan Vivi juga merasa ada sesuatu yang datang. Tanah di kota Lukido mulai bergetar, dan ada suara meraung yang terdengar di sekitarnya. Gawat, ekspresi Vivi berubah, gelombang binatang datang, dan Damar dan yang lainnya baru saja meninggalkan kota, ya ampun. Sebelum dia selesai berbicara, Axel berlari cepat menuju gerbang kota. Pada saat yang sama, dia dengan cepat menghubungi Damar dengan komunikator. Begitu Damar terhubung, Axel berteriak padanya, "Damar, gelombang binatang datang, kalian harus kembali dengan cepat. Aku akan membiarkan gerbang kota terbuka untuk kalian, cepatlah. Kami sedang dalam perjalanan kembali," Damar berkata dengan cepat. Kecepatan Axel sangat cepat, dia segera tiba di menara pengawas kota Lukido. Ada banyak penjaga di menara pengawal saat ini, dan banyak senjata telah memenuhi kota. Meriam-meriam ini semuanya ditujukan ke langit. Jelas, ini adalah senjata yang digunakan untuk menangani binatang-binatang terbang itu. Orang yang bertanggung jawab atas gerbang kota ini adalah seorang bertingkat Unding Flame. Ini adalah pasukan pertahanan kota. Axel jelas mengenalnya. Dia bergegas dan berkata, "Om Kill, temanku yang baru saja pergi dari kota akan kembali. Tolong buka gerbang kota untuk mereka." Dia tidak mematikan komunikator, Damar dan yang lain pun dapat mendengar perkataannya. "Axel, gerbang kota ini tidak bisa dibuka, karena ini akan memakan beberapa waktu untuk buka dan tutup. Ketika gelombang binatang membanjiri kota Lukido, kita semua akan mati." Orang dari pasukan pertahanan kota berkata dengan panik. "Damar, seberapa jauh kamu dari gelombang binatang?" Axel bertanya. Madan buru-buru menjawab, "Kami adalah pertama yang menyadari kedatangan gelombang binatang, dan sekarang kami hampir sampai di gerbang kota." Damar dan yang lainnya tidak lama pergi dari kota Lukido, dan mereka berbalik dengan sangat cepat, jadi mereka sudah dekat dengan gerbang kota. Mereka hampir tiba. Axel berkata, "Masih keburu, percayalah. Om Kill, tolonglah bantu mereka, aku mohon." Pria itu mengerutkan keningnya dalam-dalam. Pada saat ini, seseorang tertawa, gerbang kota tidak mungkin dibuka. Seandainya dibuka, maka konsekuensinya tidak terbayangkan. "Jaiden, kenapa kamu ada di mana-mana?" Axel mengutuk. "Singkatnya, aku adalah wakil komandan di gerbang kota. Aku menyatakan bahwa gerbang tidak mungkin akan dibuka. Aku tidak dapat mempertaruhkan nyawa banyak orang di kota demi teman-temanmu." Jaiden berkata sambil tersenyum. Kemudian, dia mendekati Axel dan berkata, "Dan juga, aku memang sengaja melakukan ini, aku ingin mereka semua mati." "Kamu bisa berbuat apa?" Damar dan teman-temannya yang di dalam mobil mendengar kata-kata Jaiden dengan jelas. Axel meraung, "Jaiden, aku akan membunuhmu." "Axel, tenanglah." Damar berusaha menenangkannya, "Kita akan menutup telepon dulu. Karena kita tidak bisa kembali, kita harus menyelamatkan diri kita sendiri." "Damar," Axel menggertakkan giginya. Damar menghela napas perlahan dan berkata, "Apa kamu ingat jalan yang kita lewati untuk menyelamatkan anak-anak pada hari itu? Ada ruang bawah tanah di sana, mungkin. Aku tidak tahu apakah kita masih punya waktu." Madan memutar balik mobil lagi. Dia melaju dengan kecepatan ekstrim,
lalu berbalik dari kota Lukido dan menuju ke arah gelombang binatang. Tidak, waktu sudah terlambat. Ini akan memakan waktu setidaknya 10 menit untuk tiba di tempat itu. Dan gelombang binatang ini terlalu dekat, kata Madan. Bisakah kita melawannya? Damar bertanya. Madan merenung sebentar. Aku tidak tahu. Aku belum pernah benar-benar menghadapi gelombang binatang sebelumnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa melawannya. Madan berkata lagi, menurut catatan, gelombang binatang pertama tidak begitu kuat, tapi aku tidak tahu apakah kita bisa melawan serangannya atau tidak. Guntur, Thalia, ayo naik ke atap mobil. Untuk membuka jalan mobil, Damar menghela napas. Madan, ingat untuk melaporkan arah pada kami. Ini adalah hal yang harus dia lakukan. Di bawah gelombang binatang, dia tidak berpikir mereka dapat menahan serangan dari binatang yang lebih besar. Jumlah binatang buas ini terlalu banyak. Di antara mereka, ada banyak sudah mencapai tingkat Undying Flame. Mereka hanya bisa bergegas ke ruang bawah tanah desa itu. Hanya dengan cara ini mereka dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Guntur dan Thalia mengangguk, dan Guntur langsung keluar dari jendela dengan tombak ungunya lalu bertarung. Kemudian, Damar dan Thalia juga dengan cepat berdiri di atas mobil. Mobil itu melaju ke arah berlawanan dari kota Lukido. Vivia dan Vivi juga tiba saat ini, dan mereka telah mendengar kata-kata Jaiden. Melihat Damar dan yang lainnya yang berada di kejauhan, Vivi sangat cemas hingga air matanya hampir menetes. Melihat ekspresi cemas Axel, Jaiden merasa sangat puas. Dia dan Axel tidak pernah akrab, dan dia senang melihat Axel menderita. Jaiden, kamu akan mati. Axel sangat marah saat ini. Benarkah? Aku benar-benar ingin melihat bagaimana aku akan mati nanti. Jaiden menyeringai, reaksimu sekarang benar-benar membuat hatiku senang. Apakah kamu tahu siapa mereka sebenarnya? Axel bertanya dengan wajah cemberut. Mereka adalah orang-orang dari 8 kekuatan besar. Kamu akan mati, kita semua akan mati. Jika mereka mengalami kecelakaan, seluruh keluarga Luanda akan habis, kata Axel. Badan Jaiden gemetar sebentar, dia merasa sedikit ketakutan karena nada Axel sungguh serius. Dia bertanya langsung, benarkah? Axel tidak menjawabnya, dia berbalik dan berjalan menuju kota. Orang-orang dalam kota saat ini menjadi panik semua. Beberapa orang berkumpul di pinggir kota, orang-orang dengan status tinggi naik ke atas tembok, dan orang-orang dengan status rendah menunggu di bawahnya dengan senjata. Mereka berharap tembok kota ini mampu menahan serangan gelombang binatang buas. Jika tembok tidak bisa menahannya, maka mereka harus maju dan bertarung dengan binatang-binatang buas itu. Boom, boom, boom. Light bomb menghantam ke langit satu demi satu, binatang-binatang terbang tertembak dan jatuh dari atas langit. Dengan ledakan besar ini, binatang-binatang ini sulit untuk mendekati kota Lukido. Dan di hutan belantara di kejauhan, Damar sedang berdiri di atap mobil sambil memegang 2 pedang. Rambutnya tertiup oleh angin kencang. Ketiga orang itu berdiri di atap mobil. Melihat binatang-binatang buas itu semakin mendekat, dia langsung berteriak, binatang sudah dekat. Bersambung, 819. Tombak yang berada di tangan Guntur tiba-tiba bergetar. Melihat gelombang binatang yang menyerang dari kejauhan, dia meraung, matilah kau. Lilia dan Dewan yang ada di dalam merasa sedikit tidak berdaya. Mereka berdua hanya bisa mengandalkan chi mereka untuk menghentikan binatang buas yang hanya sendirian. Terutama Dewan, senapan snipernya tidak dapat menghadapi situasi seperti ini. Yang paling penting adalah dia tidak bisa mengendarai mobil, jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa. Jika dia bisa menyetir, Madan dapat membantu yang lain, dan situasi mereka akan lebih baik daripada sekarang ini. Sayangnya, ada beberapa perbedaan antara mobil di dunia ini dengan mobil di bumi. Jadi Dewan tidak bisa mengemudi. Damar yang berdiri di atas mobil sedang melihat ke depan. Gelombang binatang semakin mendekat, makhluk-makhluk di paling depan terlihat sedikit mirip dengan serigala. Walaupun hampir sama, tetapi bulu di sekujur tubuhnya tampak agak keras. Kecepatannya bahkan lebih cepat daripada serigala di bumi. Jumlah mereka sangat banyak, dan mereka mulai menyerang ke arah kota Lukido. Tiba-tiba, binatang-binatang itu menyadari mobil yang tidak jauh dari kota Lukido, dengan sekelompok orang yang ada di dalam mobil. Cit, cit, suara mencicit terdengar, dan pada saat berikutnya, serigala yang tak terhitung jumlahnya melompat dan langsung menyerang Damar dan yang lainnya. Seranglah, Damar meraung,
lalu karakteristik magma dan anginnya tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Detik berikutnya, angin kencang menyerang makhluk-makhluk di sekitarnya. Pada saat yang sama, pedangnya menyerang ke depan dan dia menghabiskan binatang buas itu dengan cepat. Duar, cahaya berwarna hijau memenuhi tubuh Guntur, dan tombaknya menusuk ke depan. Binatang buas yang diselimuti oleh Chi-nya menjadi lemah dan langsung terjatuh di tanah. Karakteristik magma dan apinya Damar dan Thalia dengan cepat bergegas langsung menghancurkan tulang-tulang binatang buas ini. Damar merasa kekuatan binatang-binatang ini sama dengan ahli yang bertingkat menengah. Mereka tidak terlalu kuat dan tidak dapat menghambat mereka dengan lama. Tetapi jumlahnya terlalu banyak. Dalam waktu yang cepat, Damar telah dikelilingi oleh binatang serigala ini lagi. Hati Damar semakin cemas, makhluk-makhluk ini menyerbu ke arah mereka seolah-olah mereka tidak takut mati. Tidak ada ancaman yang berarti bagi mereka untuk saat ini, tetapi Damar tahu bahwa ini baru permulaan dan binatang-binatang buas ini akan menjadi lebih kuat nanti. Mereka harus mencapai ruang bawah tanah sesegera mungkin sebelum bertemu dengan binatang yang lebih kuat. Kalau tidak, mereka akan kelelahan, meskipun mereka sangat kuat. Mobil itu terus bergerak cepat. Ya ampun, tiba-tiba, seolah-olah ada sesuatu yang menyadari keberadaan mereka. Damar melihat ke arah langit dengan wajah yang terkejut. Burung-burung besar di atas langit menyadari keberadaan Damar dan mereka langsung menyerang. Ini hampir sama dengan tingkat Half-Undying Flame, dan bagaimana bisa ada jumlah yang begitu banyak. Damar berkata dengan terkejut, ya, burung-burung yang terbang di langit ini jauh lebih kuat daripada burung yang mereka temui ketika mereka datang ke kota Lukido. Guntur terus waspada pada sekeliling, aku akan menjaga sekitarmu. Thalia, kamu bekerja sama denganku untuk melawan yang di atas langit, Damar berteriak. Getaran besar di sekitar membuat suara mereka sangat kecil, jadi Damar harus meninggikan nadanya supaya Thalia bisa mendengarkan kata-katanya. Thalia mengangguk, dan dia tiba-tiba berseru, jurus lonjakan kematian, jurus lonjakan kematian. Guntur yang di sebelahnya juga menggunakan jurus ini. Durasi jurus lonjakan kematian hampir 15 menit. Kecepatannya hampir sama dengan mobil yang bergerak maju dengan kekuatan penuh. Mereka harus menahan semua serangan itu selama proses ini. Ada terlalu banyak binatang terbang di langit. Selain itu, Damar dan yang lainnya mulai merasa kekuatan binatang buas di sekitarnya juga meningkat. Bisakah kalian menahannya? Madan berteriak keras di bawah. Kamu fokus mengemudi saja, Damar berkata, lalu menatap ke langit dan berteriak, Dragon Head. Energi Chi melonjak dari tubuhnya. Phoenix Strike. Thalia pun meraung keras. Thalia mewarisi tulang Phoenix dan sumsum tulangnya. Dia juga mempelajari beberapa teknik bertarung tentang Lady Phoenix yang ada di dalam kotak itu. Ketika mereka berdua menggunakan dua jurus ini, dua bayangan tiba-tiba muncul di atas langit. Naga Damar diikuti dengan Phoenix Thalia. Ini adalah pertama kalinya serangan bayangan muncul setelah keduanya mencapai tingkat Undying Flame. Pada saat ini, bayangan naga dan Phoenix terjalin, seolah-olah mereka bergabung. Api yang mengerikan, magma dan embusan angin menyerang di semua tempat. Burung-burung yang bergegas turun langsung dibunuh oleh dua orang ini. Mayat-mayatnya mulai terjatuh dari langit. Ada sesuatu yang salah. Suara Guntur tiba-tiba terdengar, binatang buas ini. Sepertinya mereka tidak menyerang kita lagi. Damar melihat sekeliling, dan menyadari bahwa kata-kata Guntur memang benar. Ketika serangan dia dan Thalia berhasil, binatang buas di sekitar benar-benar membuat jalan bagi mereka. Dan di sekitar mobil itu, binatang buas telah mengambil inisiatif untuk minggir. Ada apa? Thalia juga kaget melihat ini. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Burung-burung yang tadinya menyerang ke arah mereka langsung kembali ke posisinya dan tidak menyerang mereka lagi. Mungkinkah mereka takut pada kalian? Guntur bertanya dengan curiga. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, mereka sama sekali tidak takut mati. Kita sudah membunuh begitu banyak, tapi binatang buas itu masih menyerang kita. Tidak usah memikirkannya lagi, itu hal yang baik. Aku harap kita bisa mencapai kota itu dan pergi ke ruang bawah tanah sebelum mereka menyerang kita lagi. Damar menghela napas. Namun yang membuat mereka bingung adalah tidak ada binatang yang menyerangnya lagi selama perjalanan. Mereka tidak pernah menghadapi serangan dari binatang buas lagi dan tiba di kota dengan lancar setelah 10 menit. Setelah tiba di sana, Damar benar-benar merasakan betapa menakutkannya binatang buas di dunia ini. Binatang buas itu sebesar sebuah rumah,
dan aura yang mereka pancarkan juga sebanding dengan tingkat Undying Flame. Damar merasa jumlahnya ada lebih dari 100. Ini berarti bahwa di antara kelompok binatang ini, setidaknya ada 100 binatang dengan tingkat Undying Flame. Damar bahkan tidak berani menghitung berapa binatang yang di atas tingkat ini. Ini sangat mengerikan. Dia bisa yakin bahwa seluruh kekuatan bumi tidak dapat melawan gelombang binatang ini. Selain itu, masih ada banyak binatang berlari di belakangnya. Tampaknya mereka akan menghancurkan seluruh kota Lukido. Sebelah sini, setelah Madan menghentikan mobil di kota, dia menarik napas dan menunjuk ke suatu arah. Damar melihat ke tempat itu. Di bawah pengaruh karakteristik angin, dia merasa ada sirkulasi udara di situ, maka seharusnya ada ruangan bawah tanah di sekitar sana. Dia tidak ragu-ragu dan berlari ke arah itu dengan cepat. Setelah mereka tiba di kota ini, binatang-binatang tidak mengikutinya dan berinisiatif untuk menghindari mereka. Tapi Damar dan yang lainnya tidak berani mengambil resiko, mereka berlari menuju ruang bawah tanah dengan cepat. Setelah memasuki ruang bawah tanah dan menutup atapnya, mereka menarik napas panjang lega. Saat ini, wajah Thalia dan Guntur menunjukkan rasa kesakitan. Efek samping yang disebabkan oleh jurus lonjakan kematian mulai muncul sekarang. Mereka tidak seperti Damar, yang hanya lemah setelah menggunakan jurus ini. Bahkan saat mereka mencapai tingkat Undying Flame, jurus ini masih dapat mengancam hidup mereka. Lilia tidak berani meragu dan mulai mengobati mereka berdua. Bersambung, 820. Di ruang bawah tanah yang gelap, Damar dan yang lainnya mulai duduk dan beristirahat. Dia melihat sekeliling, meskipun tempat ini hanya sebuah ruang bawah tanah, namun perlengkapannya semua tersedia. Ruang bawah tanah dari dua dunia benar-benar berbeda. Tempat ini mirip dengan gudang bawah tanah. Madan melihat sekeliling dan menemukan sebuah saklar di suatu tempat. Dia menekannya sekali dan seluruh ruang bawah tanah menyala terang. Bahkan ada listrik untuk digunakan. Damar terkejut. Madan duduk dan berkata, semua energi di dunia ini berasal dari batu energi. Selama ada batu energi, meskipun struktur rumah rusak, tetapi listrik dapat digunakan. Itu sama di gua di kutub utara sebelumnya. Tanya Damar. Madan mengangguk dan berkata, itu dia. Damar menghela napas lega, lalu menatap Lilia dan bertanya, bagaimana keadaan mereka berdua? Mereka, Lilia menjawab dengan heran, keadaan mereka mirip dengan keadaanmu sebelumnya. Setelah menggunakan jurus ini, tampaknya ada semacam mutasi dalam tubuh, dan resistensi terhadap efek dari jurus ini telah menjadi lebih kuat. Meskipun badan Guntur lemas, dia tetap berkata dengan gembira, baguslah, aku pasti akan terbiasa kalau memakai jurus ini terus-menerus. Lilia mengerutkan kening dan berkata, tidak peduli siapapun, cobalah untuk tidak menggunakan jurus ini di masa depan. Ini akan menghabiskan nyawamu secara perlahan. Damar dan Guntur berbatuk kering dan tidak berbicara satu sama lain. Sepertinya aman untuk saat ini. Thalia yang di sebelahnya berkata, aku akan istirahat dulu. Aku tidak tahu kenapa mereka tiba-tiba berhenti menyerang kita. Damar menemukan sofa lalu duduk di atasnya. Madan merenung sejenak dan berkata, aku curiga itu ada hubungannya dengan tulang naga dan tulang phoenix kalian. Setelah bayangan naga dan phoenix muncul, tampaknya mereka tidak menyerang lagi. Damar juga memikirkan hal yang sama, kemudian dia berkata, gelombang binatang itu bergerak dengan teratur, mungkinkah binatang yang bertingkat Undying Flame memiliki kecerdasan? Maka itu mereka bisa memimpin yang lain. Madan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, binatang buas itu tidak memiliki kecerdasan dan hanya mengikuti nalurinya. Adapun penyebab gelombang binatang, aku pun tidak begitu tahu. Aku pernah melihatnya di beberapa video sebelumnya. Ketika gelombang binatang muncul, mereka bergerak tertib seperti tentara. Apa alasan mereka menyerang kota manusia? Damar bertanya. Aku juga tidak tahu. Madan menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, aku hanya hidup di dunia ini selama 20 atau 30 tahun, dan itu tidak termasuk lama. Aku menghabiskan sebagian besar waktu di penjara. Setelah itu, aku terus melarikan diri. Sebenarnya, waktu aku tinggal di bumi lebih lama. Damar berpikir sejenak, memang betul kata-katanya. Dia tidak terus bertanya, meskipun insulasi suara tempat ini cukup bagus. Tetapi masih ada suara gempa yang bergema dari sekelilingnya. Jelas, gelombang binatang masih berlanjut, dan banyak raungan binatang dari langit dari waktu ke waktu. Ini adalah pertempuran yang antara manusia dan binatang.
Aku harap gelombang binatang ini dapat segera berakhir, sehingga kita dapat meninggalkan tempat ini, kata Damar. Dia benar-benar tidak ingin menunda terlalu lama di kota Lukido ini. Target mereka tetap adalah 4 keluarga besar, mereka akan mengurangi kekuatan mereka, dan menyebabkan beberapa kekacauan di kota Phoenix. Supaya keempat keluarga besar tidak punya waktu untuk menyerang bumi. Ini adalah tujuan mereka yang sebenarnya. Damar dan yang lain terus bersembunyi di dalam, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar. Namun, suara berderak di langit tidak pernah berhenti. Jelas, pasukan kota Lukido terus-menerus menembak ke langit. Damar tidak tahu apa yang telah terjadi di kota Lukido, namun sekitar mereka menjadi lebih tenang setelah beberapa guncangan. Setelah 5 atau 6 jam kemudian, tubuh Damar hampir pulih total. Tetapi badan Thalia dan Guntur masih agak lemah. Perubahan itu membutuhkan proses yang cukup lama. Tempat sekitar kita jauh lebih tenang. Damar mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kalau kita keluar dan melihat-lihat? Madan merenung sejenak dan berkata, aku akan menemanimu keluar untuk mengecek situasinya. Jika tidak ada binatang buas di luar, kita akan langsung pergi dengan maglev car. Damar menoleh untuk melihat Lilia dan Dewan. Dia berkata, kalau begitu, kalian jagalah Guntur dan Thalia dengan baik. Ya, Lilia mengangguk dan berkata, kalian juga harus berhati-hati. Damar mengangguk, kemudian keduanya keluar dari ruang bawah tanah. Bau darah masih menyengat di seluruh kota, dan darah kering yang menjijikkan ada di mana-mana. Tetapi tidak ada binatang buas lagi di tempat ini. Tempat ini menjadi sangat sunyi dalam sekejap. Mereka berdua tampak sedikit terkejut. Mereka berjalan keluar untuk memeriksa mobil terdekat dan menemukan sebuah mobil yang masih bisa digunakan. Mereka dengan hati-hati memanjat ke atas, dan kemudian menemukan bahwa masih ada banyak binatang buas di luar kota. Binatang-binatang ini mengepung seluruh kota dari segala arah, dan arah yang dituju binatang-binatang ini adalah kota Lukido. Burung-burung yang di atas langit hampir menghalangi cahaya matahari. Skala gelombang binatang ini mungkin cukup besar. Madan dan Damar bersembunyi di atap, lalu melihat sekeliling dengan hati-hati. Ekspresi Damar tiba-tiba bergerak sedikit, dan langsung menoleh ke satu arah. Ada seekor binatang besar yang merangkak di situ, seolah-olah ada api yang membakar tubuhnya. Dia terlihat sedikit seperti singa, tetapi jauh lebih besar daripada singa. Binatang ini memancarkan aura yang menakutkan. Damar merasa kekuatannya sedikit lebih kuat dari Madan. Ini berarti bahwa singa ini setidaknya berada di tingkat Eternal Undying Flame. Tentu saja, ini bukan hal yang paling mengejutkan Damar. Hal yang paling mengejutkan Damar adalah dia melihat sebuah sosok putih di dalam tubuh singa itu. Sosok yang berdiri di situ sepertinya menyadari keberadaan mereka. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Damar. Lalu, Damar berjongkok dengan cepat. Ada apa? Tanya Madan. Aku sepertinya melihat sebuah sosok di dalam kelompok binatang di situ. Damar menelan ludahnya. Di mana? Kenapa aku tidak melihat? Apa kamu salah lihat? Madan menatapnya dengan aneh. Damar melihat ke arah itu lagi, dan sosok yang di dalam binatang itu telah menghilang. Apa aku benar-benar salah melihatnya? Damar juga mulai sedikit curiga. Jika benar-benar ada bayangan manusia, itu berarti gelombang binatang dari Eternal Planet sangat mungkin adalah ulah manusia. Hal ini terlalu sulit untuk dibayangkan. Sepertinya gelombang binatang akan berlanjut untuk sementara waktu, dan aku tidak tahu apakah kota Lukido dapat bertahan. Dengan skala seperti itu, begitu mereka menyerbu ke dalam tembok kota, maka banyak warga akan meninggal, kata Madan. Apa yang terjadi jika kota itu diterobos binatang? Damar bertanya. Madan menghela napas lalu menjawabnya, ya, mereka harus bertarung dengan binatang itu. Ada banyak master di kota Lukido, seandainya mereka tidak bisa melawan. Dia terdiam sebentar lalu berkata, lalu, banyak orang akan bersembunyi di antara para perintis, dan kemudian, pasti akan ada yang meledakkan senjata nuklir. Seluruh kota akan hangus. Para perintis dapat menahan serangan dari senjata nuklir. Tentu saja, yang lainnya akan musnah. Damar terdiam. Itu sangat kejam sekali. Ayo kembali dulu, kata Madan. Keduanya kembali ke ruang bawah tanah dengan hati-hati. Kemudian dia menutup atap ruang bawah tanah ini. Bagaimana situasinya? Tanya Lilia. Kita tidak bisa pergi untuk saat ini. Damar tersenyum masam, kecuali daerah kita, binatang buas menyerang segala tempat. Kita hanya bisa menunggu. Madan juga mengangguk, setidaknya kita sekarang aman.
Bam, bam, bam. Tiba-tiba, ada suara terdengar dari atas mereka. Jantung Damar berdetak kencang, dia segera menoleh ke arah suara itu. Atap ruang bawah tanah ini dibuka secara mendadak. Kemudian seseorang memiliki rambut panjang berwarna abu muncul di depan mereka. Dia memiliki wajah yang cantik dengan senyum di wajahnya. Dia tersenyum menunjukkan giginya, dan kemudian berkata pada mereka, "Aku menemukan kalian." Bersambung.